Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada kesempatan siang hari ini kita akan mulai pembelajarannya. Pembelajaran terakhir pada kesempatan hari ini, yaitu adalah membahas mengenai TPS kuantitatif untuk bagian yang kedua. Nah, TPS kuantitatif bagian yang kedua ini adalah merupakan kelanjutan dari bagian yang pertama. Kenapa? Karena kita akan membahas mengenai pecahan. Pecahan itu adalah merupakan bagian daripada sistem bilangan real yang pernah saya jelaskan di TPS bagian yang pertama. Oke, saya share dulu slide saya. Oke, baik. Di sini kita berbicara mengenai pecahan. Jadi konsep pembelajaran hari ini itu adalah merupakan review karena materi pecahan itu sudah pernah kalian dapatkan di sekolah dasar dan di sekolah menengah pertama di SD dan SMP ya. Kita sudah berbicara banyak sekali mengenai pecahan. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini itu ada dua. Yang pertama adalah diharapkan siswa mampu menyelesaikan operasi hitung pecahan secara cepat tambahannya karena TPS kan gitu ya. Lalu kemudian yang kedua adalah kalian juga mampu untuk membandingkan beberapa pecahan. Membandingkan beberapa pecahan itu artinya adalah melihat pecahan mana yang besar atau yang terbesar, yang mana yang terkecil, berarti mengurutkan pecahan atau menentukan tanda, misalnya lebih kecil, lebih besar, sama dengan, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Itu maksud daripada membandingkan pecahan. Oke, nah kita mulai dari ini jenis pecahan. Jenis pecahan itu berarti ada 4 secara garis besar. Jadi kalau misalnya kalian lihat di modul itu ada 6, di mana nanti 2 lagi itu adalah berasal dari pembagian pecahan biasa. Nah, berarti untuk yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa itu adalah pecahan di mana pembilang dan penyebutnya adalah merupakan bilangan bulat. Jadi kalau misalnya pecahan biasa dibagi menjadi dua, pecahan murni sama pecahan tidak murni. Kalau dia pecahan murni, itu berarti pembilangnya lebih kecil dibandingkan dengan penyebut. Contohnya adalah 1/2, berarti pembilangnya 1, penyebutnya 2. Ya kan? Berarti pembilang lebih kecil dibandingkan dengan penyebut. Atau 3/4, berarti pembilangnya 3, penyebutnya adalah 7. Lalu kemudian pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni itu artinya bahwa pecahan tersebut terdiri dari pembilang yang lebih besar dibandingkan dengan si penyebutnya. Oke, jadi misalnya adalah 8/5, 7/3 gitu. Nah, pecahan tidak murni ini bisa dibentuk dalam bentuk pecahan campuran. Itu bentuk yang kedua daripada pecahan ya. Jadi contohnya misalnya adalah 8/5. 8/5 mau diubah ke dalam bentuk campuran. Berarti nanti 8 dibagikan dengan 5 dapat 1 sisa 3. Berarti 1 3/5. 7/3. 7 bagi 3 dapat 2, sisa 1. Berarti 2 1/3 gitu ya. Nah, kalau dia pecahan campuran, berarti itu terdiri dari bilangan bulat dan bentuk daripada pecahan murni. Ini kan bentuk pecahan murninya ya. Oke, lalu kemudian desimal. Desimal bedanya dengan bentuk pecahan biasa dan pecahan campuran tidak lagi dalam bentuk per, tetapi dalam bentuk koma. Misalnya adalah 2,75 atau misalnya persen. Nah, kalau dia persen berarti itu artinya adalah merupakan per 100. Oke, nah persen itu biasanya kita temukan pada saat kita berbelanja, misalnya diskon, atau misalnya ketika menabung di bank, misalnya bunga bank, atau ketika misalnya mengambil cicilan rumah, atau misalnya adalah cicilan kendaraan bermotor, misalnya sepeda motor, atau misalnya mobil, lalu kemudian nyicilnya berapa, misalnya bunganya berapa persen, misalnya bunganya adalah 20% atau misalnya 10%, nah itu biasanya disajikan dalam bentuk persen. Nah, pembahasan persen dalam aritmatika sosial akan dibahas pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Kita masih berbicara kepada persen itu sendiri ya, bentuk persen tidak dikaitkan dengan aritmatika sosial seperti untung, laba, dan rugi atau diskon misalnya. Oke, nah dari sini ada beberapa jenis pecahan yang harus kalian ingat bentuknya untuk memudahkan tujuannya. Misalnya adalah 1/8. 1/8 itu pecahan biasa, lalu kemudian mau diubah dalam bentuk desimal berarti nilainya adalah 0,125.
gitu ya. Atau misalnya seperempat itu 0,25. Atau misalnya lagi adalah 2/3 misalnya, berarti 0,6666 seterusnya, atau 0,67 gitu ya. Lalu kemudian sepertiga, 0,33333. Nah itu. Jadi kalau misalnya kalian ingat bentuk-bentuk itu dalam bentuk desimal atau persennya, maka itu akan memudahkan kalian. Next adalah operasi hitung pada pecahan. Operasi hitung pecahan mirip seperti operasi hitung bilangan. Bedanya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Misalnya adalah penjumlahan dan pengurangan. Berarti yang harus dilakukan adalah samakan penyebut. Oke, lalu kalau misalkan perkalian, berarti kalau perkalian itu tidak perlu disamakan penyebutnya, langsung saja pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, dengan catatan kalau dia pecahan, maka penyebutnya tidak boleh 0. Maka di sini BD, karena dia adalah fungsinya sebagai penyebut, maka dia tidak boleh 0. Ya, berarti nanti jadinya A per B dikali C per D, jadinya adalah AC per BD. Oke, ini konsepnya review ya, mengingatkan kembali. Lalu kemudian pembagian. Kalau dia pembagian berarti ada kata kunci biasanya yang sering kita dengar. Kalau pecahan itu mau dibagi maka harus dibalik. Dibalik pecahan yang kedua gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah dibalik pecahan yang kedua, maka proses pembagian akan berubah menjadi perkalian. Maka A per B dibagi dengan C per D sama dengan A per B kali B per C, lalu lakukanlah proses perkalian tersebut. Berarti atas kali atas, bawah kali bawah, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. AD per BC. Nah, karena di sini C-nya juga adalah merupakan sebuah penyebut, maka nanti C juga tidak boleh sama dengan 0. Selain daripada BD ya, pada di awal kita ketahui bahwa BD adalah penyebut, lalu karena proses membalik, maka C berubah menjadi penyebut, maka C juga tidak boleh sama dengan 0. Ya, lalu kemudian membandingkan pecahan. Kalau kita membandingkan pecahan, ini tips saja supaya mudah ya. Itu adalah ubah pecahan tersebut ke dalam bentuk persen. Ya, kenapa? Karena mengubah dalam bentuk persen itu lebih mudah. Hanya dikalikan dengan 100% saja. Nah, contohnya adalah yang di sini misalnya. Urutan nilai terkecil sampai terbesar dari data berikut. Ya, jadi ini soalnya pernah muncul. Oke, berarti kita ubah nih di sini. Berarti kalau misalkan diubah, maka nanti jadinya adalah 5/8. Saya butuh responnya kalau 5/8 itu salah satu pecahan istimewa ya, selain daripada 1/8. Kira-kira kalau bentuk desimalnya berapa ya? Silakan di-unmute. 0,625, Sar. Iya, 0,625. Bagus, itu dia. Berarti nanti jadinya adalah kalau diubah dalam bentuk persen kan berarti jadinya 62,5% ya. Oke. Lalu 42% kita nggak perlu lagi. Lalu tadi sepertiga, ya kan? Sepertiga itu adalah 0,3333 seterusnya. Berarti nanti 33,3%. Oke. Lalu kemudian 0,31, kalau 0,31 jelas bahwa 0,31 itu kalau diubah ke dalam bentuk persen, maka bentuk persennya adalah 31%, ya kan? 0,31 berarti di sini adalah 31%. Nah, maka nilainya kalau disuruh mengurutkan mulai dari yang terkecil, berarti yang terkecil adalah 31%. Dilanjutkan dengan 33,333%, lalu kemudian 42%, dan terakhir adalah 62,5%. Maka jawabannya yang mana? A, Pak. Oke, good. Itu dia ya. Berarti jawaban untuk soal yang di sini adalah A. Oke, thank you. Next, kita akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan pecahan ya. Oke, untuk soal yang nomor 1, sepertinya berat kalau misalnya kita buat manual, ya kan? 7/9, 7/3 saja kita sudah berat ngitungnya. 7/2 oke, 49, tapi 7/9, waduh berapa ya? Ya, berarti nanti diperlukan teknik. Tekniknya adalah teknik aljabar di sini yang dibutuhkan. Berarti kita harus pemaktoran dan segala macam beserta dengan eksponensial karena di situ ada pangkat. Oke, saya coba buat penyelesaiannya.
Berarti P itu adalah 7 pangkat 9, berarti kita bisa keluarkan 7 pangkat 7-nya, karena di bawah itu ada 7 pangkat 7, maka saya buat di sini menjadi 7 pangkat 7. Maaf ya, ini dulu. Oke, berarti nanti di sini adalah P itu adalah sama dengan 7 pangkat 7 kali, berarti jadinya adalah 7 pangkat 2. Untuk menjadi pangkat 9 dikurangin sama 1, ditambah dengan 288 gitu ya. Per, berarti di situ adalah 7 pangkat 7 ditambah sama 6. Maka nilainya adalah, ini berarti 7 pangkat 7 dikali 49 kurang 1, 48. Ditambah, di sini 7 pangkat 6, 7 pangkat 7 tambah 6. Oke, kalau misalnya 288 saya ubah 6 kali, bisa ya? 6 kali berapa? 6 kali 4, 8 ya? Itu 288 kan? Per, nah, udah nampak nih berarti per, yaitu adalah 7 pangkat 7 ditambahin 6. Berarti dia sama-sama punya faktor 48. Berarti nanti 48-nya keluar, difaktorin. 7 pangkat 7 ditambah sama 6. Per, yaitu adalah 7 pangkat 7 ditambahin sama 6. Habis ya 7 pangkat 7 tambah 6. Berarti P-nya nilainya adalah 48. Oke, nah untuk nilai daripada Q-nya, berarti ingat lagi bahwa Q itu adalah bentuk kuadrat. Oke, maka nanti jadinya adalah Q itu A kuadrat dikurangin sama B kuadrat ya. Berarti itu adalah A tambah B, kemudian A dikurangin sama B. Maka kalau misalnya ditambah, bentuknya adalah kalau misalkan dia ditambah, berarti nanti di sini 524 ditambah 476. Nilainya adalah 1000, ya kan? Oke, berarti jadinya adalah ini 524 per 2 ditambah sama 476 per 2 dikali sama 524 per 2 dikurang 476 per 2. Oke, berarti 1000 bagi 2, 500. Lalu kemudian untuk yang di sini adalah 524 kurang 476. Itu berapa tuh? 48, Pak. 48 bagi 2. Berarti nilainya 24. 24 kali 500. 12.000. Iya, 12.000. Gitu. Oke? P 48, Q 12.000. Nah, yang ditanya adalah persentasenya. Kalau dia persentase, nah, apa terhadap apa? Kalau P terhadap Q, berarti itu cara nulisnya yaitu adalah P per Q. P per Q persen. Nah, berarti nanti jadinya adalah ya 48 per 12.000 dikali sama, karena mau diubah ke persen berarti 100%. Habis, lalu 48 sama 12 berarti 4. 4 per 10%, berarti jadinya adalah 0,4%. Oke, berarti jawabannya adalah yang B, bola ya. Berarti untuk soal yang pertama itu jawabannya adalah B. Bisa untuk yang di sini? Bisa ya? Oke, ini dia. Berarti nilainya B. Next. Nih. Nomor 2. Soal mengenai membandingkan pecahan. Di antara 5 bilangan berikut yang nilainya terbesar tuh, yang nilainya adalah yang mana yang paling besar. Oke. Nah, kalau misalkan dia seperti ini, untuk menjawab soal yang ini, maka saya buat dulu ilustrasinya pada bilangan bulat ya. Kalau bilangan bulat kayak gini. Di antara 5 bilangan berikut yang nilainya terbesar adalah, soalnya mirip, cuman bedanya kalau yang satu pada pecahan, kalau yang sekarang adalah pada bilangan bulat. Nah, ini sebenarnya nggak perlu kita kalikan satu-satu, tapi bagikan dulu dengan
kelipatan. Oke, misalnya 10, 20, 50, 40 sama 10 kan sama-sama bisa dibagi sama 10 ya. Berarti ini bisa habis nih. Berarti ini habis, lalu kemudian si 0-0-nya tuh bisa habis, bisa kita coretkan. Ini habis, habis. Lalu kemudian ini juga habis, lalu kemudian ini juga habis tuh. Berarti kan nanti hasilnya itu adalah sama dengan, berarti di sini 2, lalu di sini berarti 4, lalu ini adalah 15, lalu yang di sini itu berarti 16, lalu kemudian yang di sini berarti nilainya 5. Berarti yang mana nilainya yang paling besar? Nilai yang paling besar adalah 16. Nah, artinya prinsipnya kita akan pakai nih. Ya, prinsip ini kita akan pakai untuk yang di sini. Artinya, kalau misalnya ada bilangan yang berkelipatan dan posisinya sama, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, maka habiskan dulu. Jadi kayak misalnya 60 sama 120, itu kan bisa sama-sama dibagi dengan si 60 ya. Berarti nanti di sini sama-sama bagi 60, berarti ini 1, lalu kemudian ini 2, lalu kemudian ini 1, lalu kemudian ini 2, lalu kemudian di sini 1. Lalu pembilang dengan pembilang 7, 14 sama 21. Jelas bahwa dia dibagi dengan 7. Kalau dibagi 7 berarti ini akan habis 1, ini akan habis 1, ini 2, lalu kemudian ini 2, dan di sini adalah 3. Lalu 27, 27, 54 jelas bagi 27 ya. Berarti di sini 1, kemudian di sini 1, di sini 2, lalu kemudian di sini 1, dan di sini adalah 2. Dah, baru kalikan. Karena akan lebih mudah mengalihkan bilangan yang kecil dibandingkan dengan mengalihkan bilangan yang besar. Karena besar itu banyak yang mau dikali. Oke, nah maka nanti nilainya adalah, oke, maka nilainya di sini berarti habis semua 1, berarti kemudian yang di sini berarti 2, yang di sini berarti 1, yang ini berarti 4, yang di sini berarti nilainya adalah 3/2, 3/2 itu nilainya adalah 1,5. Nah, yang manakah yang paling besar? Maka yang paling besar itu adalah yang D. Gitu. Oke? Nah, untuk soal yang nomor 3, kebalikannya. Kalau tadi yang terbesar, kalau yang sekarang adalah yang terkecil. Nah, kalau misalnya seperti ini prinsipnya juga sama. Artinya adalah kita bagi dulu dengan kelipatannya ya, dengan faktor terbesarnya. Berarti kayak misalnya ini persen. Persennya semua punya persen, berarti persennya kan bisa habis nih. Persennya bisa kita coret. Dah. Lalu kemudian setelah persennya kita coret, kemudian ini juga ya sama-sama bagi 10 bisa ya. Bagi 10. Lalu 14, 28, 14, 28, 70 bagi 14 ya. Bagi 14 ini berarti 1, kemudian ini 2, kemudian ini 1, kemudian ini 2. Lalu kemudian 70 bagi 14, 5. 5, Sir. Nah, yang bawah nih masalah. Yang bawah itu ada 17, 17 oke, sama 34 oke. Tapi 52 nggak bisa kalau bagi 17 kan. Ya nggak apa-apa, berarti kita buat aja pendekatannya gitu. Oke, nah berarti nanti pendekatannya gimana? Berarti nanti jadinya adalah ini sama-sama bagi 17 ya. Ini 17 1, ini 1, lalu kemudian di sini 2, lalu kemudian di sini 2. Ini, nah kalau misalkan dia bagi 17 dapat berapa? 3 ya, sekitar 3, sekian. Karena kalau 17 dikalikan dengan 3, itu nilainya adalah 51, Sir. Itu 52 kan gitu ya, berarti 3, something, 3, sekian gitu. Nah berarti nanti jadinya udah tinggal kita kalikan. Berarti nilainya adalah ini tadi 1 habis kali 5, berarti di sini nilainya 5, kemudian ini nilainya 2, di sini nilainya setengah kali 8 4, lalu nilai yang di sini adalah 2 bagi 2 1, kemudian yang ini, nah ini berarti 5 kali 5 15 ya kan, dibagi sama si 3. Berarti nanti nilainya adalah sekitar 5,
sekian gitu. Oke, nah yang ditanyakan adalah nilai yang terkecil. Maka nilai terkecil jawabannya juga adalah yang D. Itu prinsipnya ya. Next, kita buat lagi untuk yang keempat. Kalau yang keempat, nah ini bilangan yang nilainya lebih besar dari ini. Nah, kalau misalnya jumpa soal yang seperti ini, nah, berarti kalian sebenarnya diperintahkan untuk mencari bilangan yang paling besar di opsi. Jadi cari aja bilangan yang terbesar. Dari mana? Dari opsi pilihan jawaban. Gitu. Artinya bahwa kalian nggak perlu lagi nyari berapa ini bilangannya. Gitu. Ya, jadi ini nggak perlu dihitung berapa nilainya untuk yang di pecahan. Nah, begitu juga kalau misalnya soalnya dibalik, bilangan yang nilainya lebih kecil, maka carilah yang terkecil dari opsi tersebut. Nah, untuk mencari bilangan yang terbesar, prinsipnya sama. Ya kan? Berarti kalau yang di sini berarti sama-sama bagi 0,48 atau mau dikalikan dengan 100 dulu juga boleh. Ya, atau langsung saja dibagi dengan 0,48 berarti nanti di sini nggak bisa ya. 48 sama 72. Kalau dikali 2 96. Oh, berarti harus dibuat bagi-bagi berapa nih? 72 sama 48. Ada yang mau respon? 12, Pak. 12, Pak. Boleh 24, 24. Iya, kayaknya yang paling besar 24 ya. Kita langsung ya. 12 boleh, tapi nanti kalau 12 jadi kerja 2 kali dibagi lagi dengan 2 gitu. Nah, kita langsung saja berarti dibagi dengan yang terbesar berarti nilainya adalah bagi dengan 0,24 berarti nanti nilainya adalah berarti yang di sini nilainya menjadi 3, ya kan? 3, lalu ini juga 3, lalu ini sama 3, lalu ini 2, lalu ini 2. Oke, 20 nggak bisa. 20, 45, 25 nggak bisa karena ada 4 di situ. Berarti yang bisa kita lakukan adalah si penyebutnya aja. Berarti 38, 38 ini jadinya 2, 2, ini 1, ini 2, ini 2. Habis, gitu saja. Berarti nanti nilai untuk yang di sini, untuk yang A, nilainya jadinya 30 ya. Lalu kemudian di sini 26, oke. Kemudian yang di sini berarti 15, kemudian ini berarti jadinya 20 dan yang terakhir itu nilainya adalah 5. Maka nilai yang terbesar, karena nilai yang lebih besar, berarti kita cari yang terbesar di opsi. Yang terbesar itu berarti nilainya adalah yang A. Itu adalah 30. Oke, itu kalau misalnya untuk soal yang membandingkan daripada si pecahan. Next, kita lanjut untuk yang nomor 5. Nah, ini. Nah, jelas bahwa di sini langsung ketahuan ya, atau langsung nampak. 3M per 39 per 4N. Jelas bahwa ya kita harus ubah dulu bentuk daripada si M. Kalau M-nya mau dinyatakan dalam bentuk N, maka di sini berarti M-nya bisa dibuat menjadi berapa nih? Berarti ini kan 12 ya jadinya, 12 kan? Kenapa? Karena di sini 3 nih. Ini kan 3, lalu kemudian di sini 1. Berarti kita bisa tulis bahwa M-nya itu adalah sama dengan 12N. Nah, kalau N-nya adalah sama dengan 12N, berarti nanti jadinya 8M. 8M ditambah dengan 6N per 3N, maka nilainya adalah 8 dikali dengan 12N ditambah dengan 6N per 3N. Ya, berarti N-nya kan bisa habis semua. Lalu sama-sama bisa dibagi 3 kan? Berarti ini kalau dibagi 3, ini jadinya 4. Ini juga harus ya dibagi 3, berarti nilainya 2 karena dihubungkan dengan penjumlahan. Maka operasi kekuatannya kali dulu 32 ditambah dengan 2, berarti nilainya adalah 34. Selesai. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, cepat kan? Nah, baru kemudian untuk yang terakhir. Yang terakhir adalah yang nomor 6. Nah, ini sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya kalian ingat beberapa pecahan, maka itu akan sangat membantu sekali. Nah, 0,125. 0,125 tadi saya bilang pecahan biasanya adalah 1/8. 1/8, good. 0,25 pecahan biasanya adalah
1/4, Sar. 1/4, thank you ya responnya. Nah berarti nanti dari sini menjadi kan kalau misalnya mau diubah menjadi ya berarti nanti nilainya adalah 1/8 lalu kemudian A ditambahin sama 1/4 per yang bawah itu jelas pemaktoran ya. Pemaktoran berarti faktornya berapa? 3 dan 2, Pak. Berarti jadinya A ditambah 3 lalu kemudian A ditambahin sama 2. Nah, untuk yang di atas berarti kan bisa keluar 1/8. Kenapa? Karena 1/4 itu adalah 1/8 kali 2. Ya, berarti 1/8, berarti nanti A ditambahin sama 2. Karena 1/8 kali 2 itu 1/4 per, nah ini berarti A ditambahin sama 3, kemudian A ditambah dengan 2. Maka habis deh nilainya. Udah, berarti nanti nilainya 1/8 bagi A tambah 3. Maka jadi 1/8-nya kan turun ya, 8. A ditambahin sama 3. Berarti nanti nilainya itu adalah yang E. Paham? Bisa kira-kira? Paham, Pak. Oke ya, ini dia. Nah sekarang, oke ya, masih ada waktu? Coba yang ini. 2/11 hubungannya dengan si 18 2/11%. Ini hubungannya apa ya? Lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Dua per 11 sama 18 2/11%. Tuh hubungannya apa? Lebih kecil, Pak. Lebih kecil? Lebih kecil, Pak. Lebih kecil ya, 2/11 itu lebih kecil dari 18 2/11%. Lebih kecil, Pak. Lebih kecil. Oke. Oke, ya. Kita coba. Bener nggak ya jawabannya lebih kecil? Gitu. Oke, berarti kita ubah ya, 18 2/11. Mungkin kalian lihat 18-nya ya. 18 itu jelas bahwa ya 18 sama 1, itu kan 1 2/11, berarti ya jelas 1 lebih kecil daripada 18. Tapi, kalau misalnya ini diubah dalam bentuk pecahan biasa, berarti jadinya adalah 18 kali 11. Ingat perkalian 11, kalau dia perkalian 11, berarti cara mudahnya adalah 1, 8, lalu kemudian dijumlahin ya. Ditambahin berarti nanti di sini adalah 9 gitu. Jadi kalau misalnya kayak misalnya 72 dikali sama 11. Berarti yaitu adalah 72 lalu kemudian dijumlahin berarti nanti jadi nilainya adalah sama dengan 792 atau misalnya 68 dikali sama 11. Berarti nanti nilainya adalah 68 lalu kemudian dijumlahin berarti 14. Kalau 14 berarti 4 simpan 1. Berarti nilainya adalah 748. Oke, itu. Kalau misalnya perkalian 11. Berarti ini lalu tambah 2 kan? Tambah 2 berarti nilainya adalah 200. Berarti nilainya kalau diubah, ini nilainya sama dengan 200 per 11%. Persen berarti per 100. Oke? Nah, berarti nilainya akan menjadi lebih kecil. Berarti kan nanti jadinya ini habis ya? Berarti nilainya adalah 2/11. Nah, sama dia nilainya. Jadi 2/11 sama 18 2/11%, karena ada persennya, hati-hati di situ, kan dia per 100. Nah, berarti ini jawabannya adalah sama. Jadi nanti 2/11 sama ini tuh sebenarnya ternyata adalah pakai tanda sama dengan. Sama dia. Jadi bukan lebih kecil ya nak, tapi nilainya adalah sama ternyata setelah diubah. Oke, itu saja. Jadi berlatih terus karena kalian udah kelas 12, kalian akan menghadapi yang namanya UTBK. Berarti berlatih terus untuk tes kuantitatif, latihan, dan latihan, itu saja. Ya, tekniknya supaya kecepatan kalian dalam menghitung, ketepatan kalian dalam menghitung itu bisa diimprove dengan cara latihan. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.
Ya, thank you. Kerjakan ya psikologinya. Oke, Pak. Oke, ya.